Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha tazawaza li an ummati al khata'a wan nisyana wa mastubiu alaihi. Bapak yang dirahmati Allah, ini khusus Bapak tadi. Nggak ada ibunya ya. Ya, Bapak yang dirahmati Allah, sungguh gesang mekaten boten-boten ingkang kasebat kebetulan. Sedoyo awit izinipun Allah. Kita saged ngaos rutin malam Jumat niki menika sugi awit izinipun Allah. Terus mila monggo tansah kita aturaken panuwun wonten yasanipun Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi kanthi klasik penggalih kita rawuh wonten mriki Allah paring ridho dhateng kita sami. Allahumma amin. Ikhlas mboten? Nah, ikhlas hubungan ampun ngantuk nih. Kalau ikhlas tidak berbicara dengan yang lain dan tidak mainan HP sendiri. Kalau ikhlas nanti kalau ditanya jawab dengan tegas. Mau? Oke. Selalu saya awali kalimat itu, panjenengan punya masalah? Ya. Tapi ada yang tidak menjadikan persoalan itu masalah. Ya. Karena dia bisa menata diri, karena semua itu atas kehendak Allah tadi. Tidak akan mengeluh, tidak gelisah. Kalau kita gelisah, mengeluh, protes, marah-marah, itu tidak sopan dengan Allah. Karena semua yang terjadi ini atas izin siapa? Allah. Kalau kita protes, mengeluh, berarti kita tidak setuju dengan keputusan Allah. Itu sebuah kesalahan. Kalau salah, monggo misalnya mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan solehan. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi yasa Afatayati rotal alami ya Tuhan suhu iwal karomi ya Tuhan suhu iwal karomi. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya sedang mencari, dulu kan saya sering mengisi beberapa kali isi dan begini. Saya mencari terakhir itu materi nopo. Kalau sama-sama ingat maka saya jawab bagus. Ya sudah, nanti saya lanjutkan materi Al-Hikam.
Dulu mungkin pernah kita kaji tentang syariat, torekot, hakikat, dan makrifat. Kemudian syariat itu hukum, torekot itu jalan kebersamaan menuju Allah, hakikat itu ya intisari kita hidup itu suruh menjadi hamba Allah, makrifatnya itu mengenal Allah. Kalau orang sudah mengenal Allah, tidak akan mengeluh, tidak akan curiga. Nah, dalam kalimat hikam pertama dulu diungkapkan tanda orang yang membanggakan perilaku di hadapan Allah adalah min alamatil itiman alal amal nukson rozak indah wujudi jalan. Setengah dari tanda-tanda orang senantiasa membanggakan atau menyandarkan pada amal perbuatannya, ketika gagal terjadi kekhilafan pada dirinya, akan berkurang harapannya terhadap rahmat Allah, alias dia mengeluh bahkan putus asa. Jawab, pernah mengeluh? Pernah kecewa? Itu karena tidak sesuai harapan kita, betul-betul. Nah, dan seakan-akan yang terjadi itu sesuai keinginan kita. Itu namanya memaksakan diri, menyadarkan pada aku, pada amalnya. Ya, harapannya bekerja itu agar kaya. Seakan pekerjaan kita yang menentukan kekayaan. Padahal bukan. Kaya miskin itu ketentuan siapa? Allah. Bekerja tetap harus dilaksanakan karena itu perintah Allah. Nanti ada kalimat gitu. Jawab ya. Pengen bahagia? Pengen bahagia? Fokus pada proses, tidak pada hasil. Jadi kalau kita bisa menyadari bahwa kalau pengen bahagia harus fokusnya pada proses. Proses itu perintah Allah, kita jalankan perintahnya, tidak pada hasil, tidak kebahagiaan ditentukan dengan hasil. Kalau kebahagiaan ditentukan dengan hasil, maka akan kecewa kita. Karena tidak semua usaha kita berhasil, betul? Tapi proses bekerja, proses usaha itu sudah bisa bikin kebahagiaan kita. Paham ya? Misalnya, kita pengen bahagia kapan? Ingin bahagia kita itu di dunia atau di surga? Nah, kalau kebahagiaan ditemukan di surga, kapan masuk surganya? Masih lama kan? Nah, terus kalau bahagianya hanya masuk surga, terus di dunia ibadah, sholat, ngaji nggak bahagia? Bahagia nggak? Bahagia juga. Nah, proses kita jalani, hasil serahkan pada Allah. Walaupun kita tahu proses itu akan menuju hasil, tapi tidak semuanya seperti itu. Nah, kalau orang menyadarkan pada prosesnya, pada pekerjaannya, ingin kaya, pasti akan kecewa. Sama, bisa ngatur tanya, yang menyembuhkan ketika orang sakit itu obat atau Allah? Tapi ada nggak yang ditanya, kok sakit sembuh? Enggak, obatnya cocok. Berarti seakan yang menyembuhkan siapa? Allah. Perkara berobat perintah siapa? Allah. Tapi Allah tegaskan wa idza maritu fa huwa yasfi. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Tapi perintah ketika sakit maka berobatlah itu juga dilakukan. Tapi jangan berpikir semata-mata berobat pengen sembuh. Kecewa nggak? Kecewa. Ya. Nah, bukan karena obat atau dokter yang menyembuhkan. Dokter pun bisa sakit, betul? Sehingga tapi berobat satu amalan yang diperintahkan Allah itu amal soleh itu baik dilakukan, berpahala. Tapi sekali lagi jangan menyandarkan kepada obat untuk kesembuhan, tapi sadarkan kepada Allah. Paham ya? Posisinya begitu. Ya. Nah, kalau sering mengeluh, gelisah, menyesal, kecewa karena menyandarkan pada amal kita sendiri,
Dan ketika terjadi kegagalan, kita akan putus asa, minimal mengeluh, kecewa, dan seterusnya. Itu mestinya sudah, semoga sudah, singkat saya. Nah, tapi beberapa sudah saya ganti. Nah, masuk ke tema. Temanya yang kedua, menerima sesuatu itu sudah menjadi suratan takdir ilahi. Iradatuka tajrid ma'ikomatillah iyaka fil asbab minasyawatil khofiyah wa iradatuka asbab ma'ikomatillah iyaka fil tajrid inhitotun anil himmatil aliyah. Diterjemahkan, keinginanmu untuk melakukan tajrid. Tajrid itu meninggalkan, yakni meninggalkan usaha-usaha mencari rezeki, hanya ngurusi agama tok, ya ngaji tok, pokoknya nggak mau cari rezeki, usaha bisnis, pokoknya pengen ngaji aja. Padahal Allah sudah mendirikanmu di asbab, padahal kita ini sudah ditakdirkan ahli bisnis, kok ditinggal ngurusi tajrid agama kan lagi. Kalau itu terjadi, ya adalah termasuk dalam syahwat yang sembunyi. Ada satu yang tersembunyi dalam niatannya. Kenapa? Mungkin usahanya kadang ya naik turun, ada sukses, kadang kurang. Tapi melihat orang yang ahli agama, kiai itu kok juga kaya, juga punya uang, banyak orang yang datang minta doa dan seterusnya, nah, kemudian malah beri uang. Nah, pikirannya pindah dari kasab ke tajrid itu agar mendapatkan juga pemberian orang yang minta doa dan seterusnya. Itu adalah syahwat tersembunyi. Ujung-ujungnya apa? UUD, apa itu? Ujung-ujungnya duit juga. Coba saja contohnya itu. Maaf, calon anggota dewan, calon bupati, calon wali kota, calon presiden dulu. Ketika kampanye semangat, pinter, lomo, beri bantuan ke masjid, bantuan ke masyarakat. Sebenarnya niatnya apa? Ingin jadi loh. Terus jadinya pengen apa yang akan dilakukan? Memperbaiki rakyatnya, menjadikan masyarakat, atau boleh balik? Nah, itu bisa juga karena kepentingan tersembunyi. Ya, coba saja kalau itu memang lomo dermawan, mestinya nggak jadi, nggak masalah. Ada nggak yang tidak jadi sumbangannya diminta lagi? Bangun apa menyumbang masjid, karpet, orang jadi jalur meneh. Nah itu sama saja. Oke, sebaliknya, dan keinginanmu untuk berkecimpung di dalam asbab, pengennya bisnis saja, dagang dan seterusnya. Sedangkan Allah memberikanmu di dalam tajrid, padahal Allah sudah memberikan ilmu agama, pernah di pesantren, sudah jadi ustadz, bahkan kiai dan seterusnya. Kok ditinggalkan bisnis? Itu satu penurunan dari himmah aspirasi yang tinggi. Kalau sudah menekuni agama, katakanlah jadi ustadz atau kiai, justru itu mestinya ditekuni. Karena ujung-ujungnya bahwa kalau sudah pensiun, sudah tua, mestinya banyak di masjid atau di mall. Kalau yang ke masjid kebangetan, maka panjenengan datang ke masjid itu alhamdulillah, patus jalan panjang, betul? Nah kok sudah di bidang agama kok malah ditinggal bisnis? Ini bukan penurunan aspirasi yang tinggi, betul? Kalau besok akhirnya juga kembali pada agama, gampangnya. Nah hati-hati, maka terimalah suratan takdir itu. Apakah kita dikasab di tajrid, itu sudah ketentuan Allah dan pasti Allah akan berikan yang terbaik untuknya. Oke, diterjemahkan kita mulai sama. Keinginan untuk bertajrid melalui ibadah tanpa mengeluarkan kepentingan duniawi, padahal Allah menjadikan kamu pada golongan kasab, yaitu supaya berusaha sebab yakni melakukan usaha-usaha mencari segi penghidupan. Maka keinginan diberikan itu
pindah ke tajrid itu termasuk keinginan hawa nafsu yang tersembunyi. Sebaliknya keinginanmu dalam berusaha bercimpung dalam asbab, inginnya bisnis terus, memenuhi kebutuhan duniawi, ya karena memandang mungkin jadi pusat kiai rasuge-suge, nah begini dan suge bisa jalan-jalan, bisa umroh atau apa. Nah akhirnya ditinggalkanlah amanah tajridnya menuju kasab asbab bisnis. Padahal Allah sudah menentukan dia ahli tajrid. Maka keinginan iman itu termasuk merupakan kemunduran dari semangat cita-cita yang luhur. Contoh, saya dulu masuk Jogja itu kuliah di UGM itu tahun 83. Tapi saat itu memang jauh saya tidak dididik di pesantren. Tapi saya tahu saat itu karena ternyata akhirnya setelah itu saya tahu pesantren yang cukup terkenal saat itu Jawa Timur namanya apa? Gontor. Karena putranya Ki Yarkasi yang terakhir itu teman kuliah saya di UGM. Di Magelang, Muntilan ada pesantren Pabela. Sempat dengar ya? Itu sama-sama hebatnya mata dan masa itu. Tapi sekarang yang masih moncer yang mana? Yang masih hebat Gontor. Kenapa? Karena Ki Yarkasi dengan yang lain itu fokus ngopeni pondok. Dia nggak mau pindah, nggak mau bisnis, nggak meninggalkan pesantren. Bahkan anak-anaknya pun dididik untuk meneruskan perjuangan di pesantren itu. Salah satunya kayak Sukri dan seterusnya itu. Sukri Yarkasi, putranya Pak Yarkasi. Nah, tetapi tetap usahanya penghidupan yang lain jalan. Sekarang bahkan punya universitas, punya hotel, sawahnya banyak dan seterusnya. Nah, karena fokus pada tajrid. Betul ya? Sisi yang lain di Pabelan yang saya tahu dan saya bukan salah, kiainya akhirnya jadi anggota dewan di Jawa Tengah, bisnis juga, pesantrennya ditinggal diserahkan ke yang lain, akhirnya pamornya tidak terkenal lagi, betul? Kalau bubar. Nah karena sudah ditinggalkan bisnis, nah, padahal akhirnya orang mestinya kembali pada agama. Itu gambaran. Jadi hikam ini ditulis oleh Ibnu Athaillah itu memberikan gambaran-gambaran masyarakat itu jadi begitu. Nanti kalau dikuatkan di dalam takdir itu, Bapak jawab. Mestinya itu yang baik itu kita memiliki yang dicintai. Coba tirukan apa? Memiliki yang dicintai. Coba ulangi. Memiliki yang dicintai. Tapi apakah semua yang kita miliki selama ini hasil yang kita cintai dulu? Contoh istri. Apakah istri kita itu memang wanita yang sejak dulu kita cintai untuk dinikahi? Hah? Pernah ngelamar ditolak nggak? Atau pernah dijodohin sedati? Akhirnya dapatnya ini, betul? Berarti istri kita itu sejak awal yang kita cintai itu bukan? Bukan. Kok mau? Ya, kok jadi? Takdir, betul? Sebelum ya kuwi, itu ya kuwi gitu. Nah itulah takdir, itu surat takdir, diterima saja. Nah maka kalau tidak mendapatkan yang dicintai, dapatnya ini dibalik. Cintailah apa yang kau miliki. Coba. Cintailah apa yang kau miliki. Ya sudah punyanya istri ini, digemateni, diuri-uri, ditersenani, dicintai. Nah daripada pengen gone wong liya dosa. Betul. Nah itu menerima takdir. Jangan gage-gage segera pengen pindah ganti pasangan, nggak usah. Ya. Nah sehingga kalau di sini gitu, kalau sudah ditentukan ahli agama tekuni, jangan ditinggalkan kepincut kadunya bekerja. Kalau sudah ditentukan oleh Allah ahli bisnis kaya raya, jangan ditinggalkan bisnisnya, upeni pesantren atau masuk pesantren. Gak usah. Terbukti ada orang
yang bisnisnya luar biasa, tapi hasil bisnisnya bisa untuk bikin rumah, Quran, pesantren, betul? Nah gitu. Sehingga orang itu sudah punya takdirnya masing-masing. Mula ojo merinan, ojo gumunan, ojo nopo. Ya. Nah, kalau ingin hidup bahagia, salah satunya kendalikan proses. Atas. Apa mana itu? Bapak, bisakah kita mengendalikan situasi? Yang di luar kita bisa mengendalikan? Enggak. Yang bisa kita kendalikan adalah respon diri kita terhadap situasi. Betul? Contoh, sampai jam berapa? Biasanya jam 9. 9:04. Oke. Kalau nanti pas 9:04 kita mau pulang, tahu-tahu hujan, beres. Nopo komentar kalian? Alhamdulillah. Waduh, iya. Tahu atau miso-miso. Nah, itu respon kita terhadap hujan, betul? Walau kita bersyukur hujan tetap deras, walau kita mengeluh marah-marah hujan tetap deras. Maka Khalifah Umar mengatakan peristiwa itu tetap terjadi. Kalau kau sabar, berpahala. Peristiwa itu pasti terjadi. Kalau kau marah, berdosa, bagaimana? Nah, mestinya. Saya jawab, pernah marah? Pernah marah? Marah boleh gak? Yang tegas, marah boleh gak? Yang jawab boleh, ayatnya mana? Hadisnya mana? Bahkan ada gak hadis dilarang marah? Tahu? La tadab balakan jannah. Jangan marah maka bagimu surga. Kalau marah masuk mana? Neraka. Mau? Jadi marah boleh gak? Kalau boleh silakan masuk neraka, saya nggak ikut. Quran itu tidak ada perintah marah. Lawannya marah apa? Sabar. Yang ada adalah perintah sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Nah kalau marah Allah nggak bersama kita, rugi kita. Jadi kita orang yang lupa pada Allah. Hati-hati. Maka nanti akan ada kalimat firman Allah itu. Jangan kau melupakan Allah. Kalau kau melupakan Allah, maka Allah akan melupakan engkau pada dirimu sendiri. Kalau orang lupa pada diri sendiri itu orang apa? Iya, gila, betul? Maka menurut psikologi itu, orang marah itu orang yang terjangkit penyakit skizofrenia rendah, gila ringan. Jadi, ya. Sehingga hati-hati terhadap hal itu. Kembali ke hal ini, maka kita kalau ingin bahagia, kita harus mampu mengendalikan respon terhadap situasi. Kita saja, misalnya, bisa nggak kita mengendalikan istri kita 100%? Menurut kita? Nggak bisa. Betul? Iya. Nah, tuas kesel diri. Tahu maksud saya? Ya sudah, yang bisa kita kendalikan respon kita terhadap istri kita, terhadap situasi itu. Ya kalau memang perlu diingatkan, ingatkan. Kalau enggak, ya senang kewai. Dengan ibu Joni ya tinggal ngopi. Misalnya. Atau sabar. Kalimat Allah itu banyak kalimat sabar. Inna Allah yuhibbu sabirin. Allah mencintai orang yang sabar. Bapak siri sabirin. Sampaikan kabar gembira pada orang yang sabar. Gitu. Sehingga bahkan tegas lagi dalam surat 3 ayat 134 itu, ciri orang yang masuk surga adalah orang takwa. Ciri orang takwa yang masuk surga salah satunya wal kantiminal, itu menahan amarah. Nah, kalau marah masuk mana? Ya neraka. Jadi ya, itu di antara. Baik, kalimat itu lebih singkat lagi. Keinginanmu untuk lepas dari kesibukan urusan duniawi, padahal Allah telah menempatkanmu di sana. Jadi sudah diberi keahlian bisnis kok ditinggalkan ngaji tadi. Termasuk sawan yang bersama. Dan keinginanmu untuk masuk ke dalam kesibukan urusan duniawi,
Ini duit aja ya, berdagang saja. Padahal Allah telah melepaskan dari itu. Padahal sudah diberi ilmu agama dan seterusnya. Buktinya dengan ahli agama juga gak kelaparan, gak kaliran. Hidupnya tetap ya kecukupan walaupun gak mewah banget. Kenapa ditinggalkan? Nah kalau ditinggalkan sama saja mundur dari tekad yang luhur. Paham ya? Jadi apapun yang kita terima, insya Allah itu yang terbaik di hadapan kita. Terima apa adanya. Caranya, tajrid adalah sebuah kondisi di mana seorang tidak memiliki kesibukan duniawi. Sebaliknya, istighol asbab adalah sebuah kondisi di mana seseorang memiliki kesibukan duniawi. Dan yang dimaksud kesibukan duniawi adalah kesibukan-kesibukan yang tujuan akhirnya bersifat keduniaan seperti bekerja atau berdagang, UUD, ujung-ujungnya duit. Kalau halal boleh, bukan berarti nggak boleh. Tapi kalau sudah tentukan begitu ya sudah. Seperti Rasulullah itu dulu orang kasab, asbab, bisnismen atau tajrid ahli agama. Awalnya bisnis, betul? Menekuni agama setelah dijadikan nabi ketika usia berapa? 40 tahun. Awalnya pedagang luar biasa. Bahkan bekerja pada Khadijah sehingga dengan kepiawaiannya dalam dagang, Khadijah tertarik dengan Muhammad, melamar untuk supaya dinikahi. Yang melamar itu Rasulullah atau Khadijah? Khadijah. Berarti wanita melamar laki-laki boleh nggak? Iya, tinggal wanita orang. Ada teman saya itu, anaknya sama-sama teman. Anaknya itu perempuan bilang ke bapaknya, Pak, tolong lamarkan laki-laki itu. Dia tunjuk, ya kenal mereka. Ya sudah, akhirnya bapaknya datang ke orang tuanya laki-laki yang ditunjuk anak perempuannya itu. Pak, saya datang melamar putra bapak laki-laki yang namanya ini untuk anak saya perempuan namanya ini. Apakah boleh? Ya ditanya aja anaknya. Nah setelah kita aruhkan, ternyata dia cocok nikah. Anaknya 2 sekarang. Jadi yang melamar siapa? Perempuan. Ya boleh aja, nggak apa-apa. Ya. Nah kepiawaian Rasul dalam dagang itulah bikin Khadijah tertarik, akhirnya dinikahi. Tapi setelah usia 40 tahun, seakan Allah memindahkan dari bisnis berdagang tadi jadi ahli agama. Sehingga tidak usah bikin mongso, tidak usah memaksa Allah untuk segera pindah. Ya sudah, biar Allah sih yang memindah sendiri. Gitu ya. Maka keinginanmu untuk menjauhi semua sarana kehidupan duniawi dan tidak mau berpayah-payah dalam jalaninya, padahal Allah telah menyediakan semua sarana itu untuk kau jalani. Ditetapkan ahli bisnis, nah kok ditinggalkan? Bahkan saat menjalaninya bisnis pun agamamu tetap terjaga, sifat tamak tetap jauh darimu, ibadah lain dan keadaan batinmu juga tidak terganggu, tetap bisa sholat, jamaah ke masjid, ngaji dan seterusnya. Maka keinginan semacam itu termasuk syahwat yang tersamar. Opo sing mbok goleki? Kan ada. Nah, oke. Sehingga kita pahami bersama ini. Jika harus ditentukan di bidang ini, tekuni. Ya, maaf. Awalnya saya itu dosen matematika, Pak, di UAD. Ya. Nanti saya ceritakan sedikit. Akhirnya saya pindah nekuni ini. Kalau bisa bilang dulu kasab pindah ke tajrid. Ada prosesnya. Tapi saya tanya dulu. Jadi guru matematika itu bisa nggak menghantarkan masuk surga? Nah, guru apapun bisa nggak? Bekerja apapun bisa nggak mengantarkan masuk surga? Ya. Pemahamannya gitu. Ya, ada usul fikih mengatakan begini: malayatimul wajib lebih bahwa wajib. Kewajiban sempurna dengan sarana, maka sarana hukumnya jadi wajib. Contoh, jawab ini. Kalau kita tidak punya wudhu sekarang, berdosa nggak? Panjenengan batal wudhu sekarang, dosa apa boten? Enggak, betul?
sholat subuh besok pagi wajib nggak? Sholat subuh tanpa wudhu boleh nggak? Berarti wudhu dalam rangka menjalankan wajibnya sholat duhur, sholat subuh wajib nggak? Wajib. Padahal berisi wudhu tidak wajib, betul? Tapi jadi wajib kalau dikaitkan dengan sholat yang wajib, betul? Nah, apa hubungannya dengan misalnya contoh kecil, guru matematika. Nah, sholat selain wudhu wajib menutup aurat nggak? Wajib. Pakai apa? Ya baju, sarung, mukena, ruku dan sebagainya. Bahannya apa ini? Kain. Berarti pabrik kain wajib ada nggak? Orang Jawa tuh. Ya wajib. Maka nggak mau pakai kain, mau pakai apa? Daun, yo lemper, primitif, betul? Nah, berarti pabrik kain juga wajib harus ada untuk menyempurnakan sholat, betul? Nah, agar pabrik kain memproduksi kain, ahli apa saja yang diperlukan? Tekstil, wajib nggak? Ekonom, wajib. IT-nya, wajib. Bahkan satpam pun wajib nggak? Cleaning service wajib nggak? Semua yang bekerja di pabrik kain itu jadi wajib nggak? Wajib. Kalau nggak serius nanti nggak produksi, bubar, sholatnya nggak sempurna, betul? Nah, biar bisa jadi ahli tekstil, ahli listrik, ahli ekonomi, butuh kuliah nggak? Agar bisa kuliah wajib lulus SMA nggak? Supaya lulus SMA wajib lulus matematika nggak? Iya, berarti guru matematika wajib nggak? Bisa nggak mengantar masuk surga? Bisa. Tidak di guru matematika, ya semua yang terlibat dalam proses pendidikan itu, betul? Nah, maknanya begitu. Jangan kau tinggalkan. Kalau sudah diputuskan Allah di situ, ya. Oke, dianggap syahwat karena kau tidak mau menjalani kehendak Tuhan dan lebih memilih kehendakmu sendiri. Mauku ini, nggak mau itu. Nah, disebut tersamar karena sekalipun pada akhirnya keinginanmu ialah menjadi dunia dan mendekatkan diri pada Allah, namun keinginan batinmu yang sebenarnya ialah agar mendapatkan popularitas dengan ibadah dan kewalianmu supaya orang-orang mendatangimu dan jadikanmu panutan. Untuk itulah kau pun rela meninggalkan apa yang telah menjadi kebiasaanmu, yaitu mencari penghidupan dunia. Ya seperti tadi, orang kampanye pengen bela rakyat dan terus memberikan uang, ujung-ujungnya ada kepentingan dunianya, popularitas, dia dipilih, dia jadi pejabat, dia balik ke atau lebih bahkan. Ya, nah intinya bahwa mari kita sadari kalau sudah pilihannya Allah, nah itu baiknya gitu. Tadi saya matur, pertama miliki apa yang cintai, betul? Kalau nggak dapat, dibalik jadi cinta yang kau miliki. Yang paling bagus adalah miliki dan cintai apa yang Allah pilihkan untukmu. Apa Ibu? Bisa dilakukan? Miliki terus dan cintai apa yang Allah pilihkan untukmu. Pertanyaan saya, semua yang kita punya ini pilihan siapa? Ya, istri panjenengan itu pilihan siapa? Kalau pilihan Allah luar biasa, pasti setia lewat jalur istiqoroh. Bagus. Panjenengan tinggal di lingkungan ini, pilihan siapa tempat ini? Kalau pilihan Allah tentu sudah berdoa juga. Robbi anzilni munzala mubarakah wa anta khairul munzil. Doa itu doa Nabi Nuh ketika banjir bandang sudah berapa lama tidak surut-surut, belum mendarat. Nabi Nuh nggak tahu kapan mendaratnya atau turunnya, di tempat mana, selamat apa nggak ngerti. Maka doa dalam surat 23 ayat 29 itu, ya Allah, Robbi anzilni, ya Allah tempatkan aku, Robbi anzilni mubaraka wa anta khairul munzilin. Ya Allah, tempat aku tempat yang kau berkahi karena engkau sebaik-baik pemberi tempat. Akhirnya Nabi Nuh dengan seluruh si perahunya mendarat selamat, akhirnya berkembang biak sampai ke kita pulang. Kalau orang pertama diciptakan oleh Allah siapa? Nabi Adam. Tapi generasinya itu dihapus semua
generasi pada Nabi Nuh yang ada hanya dalam kapal itu. Betul? Berarti kita itu sudah seakan turun kedua. Memang sanatnya atau jalurnya dari Nabi Adam. Tapi generasi keduanya lewat Nabi Nuh tadi. Oke. Orang-orang arif. Siapa orang arif? Orang bermakrifat. Jadi saya sudah matur syariat, tarekat, hakikat dan makrifat. Orang arif itu menyatakan bahwa kedekatan manusia dengan seorang murid yang belum mencapai kesempurnaan bisa menjadi racun pembunuh bagi murid itu. Jadi sudah ahli agama pengen pindah ke bisnis, hubungannya dengan manusia dan seterusnya itu. Nah, itu nanti juga menjadi racun manusia itu sendiri. Nah, karena bisa jadi murid itu akan terdorong untuk menjadi kebiasaan-kebiasaan, kewajiban-kewajiban ibadah dan zikirnya, karena ia lebih suka mengharap apa yang diberikan oleh manusia. Ya, atau saat bisnis juga tidak lupa meninggalkan perintah agama, kok ditinggal jadi tajrid, tapi saat jadi tajrid pengennya dapat. Kalau di pesantren itu salam template dari roh yang datang, tinggali duit dan seterusnya. Justru dia tergantung pada manusia, betul? Yang semula diadakan mengharapkan rezeki dari Allah walaupun lewat orang lain. Tapi kalau itu jelas-jelas mengharapkan semata-mata pemberian orang. Nah itu yang syahwat tersembunyi. Oke. Nah sekarang sebaliknya, bahwa keinginanmu untuk bekerja dan berusaha keras mencari penghidupan duniawi, padahal Allah telah menjadikannya untukmu dengan mudah tanpa harus bersusah payah. Jadi pengennya itu bisnis terus, karena jadi kiai ustadz orang suge-suge, melihat yang bisnis kok payah. Bapak Ibu, Bapak kalau tahu dunia bisnis, panjenengan tahu misalnya di sini dekat apa ini Bumiayu apa bakaran ya, ikan bakar Bumiayu, pernah ke sana nggak? Bukan, dari yang sana Bumiayu ini. Kira-kira untungnya sebulan berapa ya? Bapak Ibu, Bapak, saya punya adik, dia punya bisnis bebek goreng, tapi di sebelah timur atau agak pokoknya dari Klaten menuju ke Solo, perbatasan Solo, Klaten, Boyolali, Solo. Nah itu ada bebek Mbah Marto. Adik saya cerita, adik, keuntungan saya itu rata-rata sebulan 100 juta. Bayangkan. Ya. Perkiraan saya ikan bakar Bumiayu itu luar biasa. Kalau Baleayu yang selatan itu, ya. Nah, itu luar biasa itu. Padahal dia mungkin pengusahanya itu kuliah aja mungkin enggak, tapi bisa luar biasa. Kalau panjenengan tahu lagi di daerah Ngaglik itu, Gentan ke timur, ada sop sapi Pak Bayu, ya. Nah, saya kenal beliau, saya pernah diskusi ngobrol. Itu keuntungannya ya 200 juta lebih sebulan. Padahal dia ya sudah bisnis itu aja. Dia bukan profesor, bukan doktor dan seterusnya. Nah, kadang orang melihat itu capek-capek ngajar kuliah. Bapak Ibu, Bapak guru SD ya di Muhammadiyah sarjana, gajinya berapa? Ya, paling guru TK ya. UMR aja gak kepegang, betul ya? Ya. Tapi tukang batu lulusan SD, lulusan SMP gajinya berapa? Sehari minimal berapa? 100.000. Pengke 3 juta.
Nah, kadang orang melihat itu silap. Padahal itu sudah ketentuan Allah, takdirnya begitu. Tentu nilai pahalanya juga beda, betul? Nah, jangan sampai ya sudah diberikan ilmu di makomnya tajrid pindah bisnis karena kadunnya. Nah, padahal ketika nekuni agama tadi tajrid, ya sandang pangannya nggak keleleran. Kau tetap merasa tenang, damai walaupun kekurangan nggak mewah banget. Bahkan kau tetap bisa beribadah dengan tekun. Maka sifat seperti itu sama saja mundur dari tekad yang luhur. Karena kau cenderung bergantung pada makhluk, padahal sebelumnya kau bergantung pada sang kholik. Gitu. Paham ya? Jadi karena kadang ini ada orang anaknya penghafal Quran, itu kadang khawatir, soalnya itu jadi apa? Gitu. Artinya penghidupanmu dari mana, maisahnya dari mana? Lo kok khawatir? Nah, kalau Allah sudah tentukan dari jalur itu penghafal Quran, akhirnya nanti juga bisa jadi ustadz atau mimpin pesantren, bisa nggak mendapatkan rezeki pula dari Allah? Bisa. Ya, bahwa sehingga tapi gini, kalau saya boleh tanya, misalnya panjenengan punya anak yang pinter, soleh, soleha, SMA kelas 3, karena pinternya ditawari sama UGM misalnya, masuk bebas tes gratis bahkan dibiayai penuh beasiswa, milih jurusan apapun boleh, panjenengan mengarahkan anaknya milih jurusan kedokteran atau sastra Arab. Misalnya kok tahu saya. Nah, kebanyakan milih kedokteran pikirannya apa? Hah? Iya, terkenal, suge, dan seterusnya gitu kan. Nah, ya kalau itu dalam rangka tetap taat pada Allah ya boleh saja. Tapi kecenderungannya tentu kadunnya, kecuali dipesankan dan itu juga manfaat karena Allah tegaskan, Rasul tegaskan, khairun nas anfa'uhum. Siapa orang yang baik? Orang yang bermanfaat bagi orang lain. Apakah jadi ahli sastra Arab ataupun dokter atau pertanian ataupun bisa nggak bermanfaat bagi yang lain? Itu yang penting. Ya. Sebenarnya berbaur dengan orang yang sibuk ngurusi dunia saja sudah cukup membuat nekat luhur terlalu. Oleh karena itu, yang wajib bagi sang salik, para salik, kita itu orang-orang salikullah, menuju Allah. Ya, karena nanti ada 3 kata biasanya. Niat kita beribadah itu lillah, apa lillah? Karena Allah, dijalankan dengan ma'allah, bersama dengan Allah. Tujuan akhirnya ilallah, apa artinya? Menuju Allah, ilallah, menuju pada Allah. Pada Allah juga bisa. Jawab. Kira-kira kita sholat, ngaji, berbagi, urus keluarga dengan tanggung jawab, amal soleh, beribadah khusyuk, ujung-ujungnya butuh apanya Allah? Ridhonya, apa boleh? Nah, rahmatnya, ampunannya ya enggak? Rezekinya, surganya, baik, itu semua baru miliknya Allah. Contoh, istri panjenengan itu butuh apanya dari suaminya? Jawaban. Uangnya, betul? Rumahnya, kalau itu ya motornya, mobilnya, kata senalipun, betul? Kalau semua itu diberikan, tapi ditinggal, panjenengan tinggal 5 tahun, kira-kira istri kita mau nggak? Nggak mau. Ya, intinya, ya masih hidup. Intinya, istri kita itu butuh apanya dari suaminya, sebenarnya, hakikatnya. Ya, kehadirannya, butuh suami itu sendiri, betul? Nah, kalau bersama suami lapar ya kita beri uang untuk makan bersama. Kalau bersama suaminya nggak pengen hujanan, kita bikinkan rumah dan seterusnya. Betul? Nah, sesungguhnya kita butuh Allah itu sendiri.
bukan miliknya Allah. Betul? Nah, maka kalau konsep ada orang meninggal dunia, kita mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya kita berasal dari Allah, akan kembali kepada Allah, kembali pada Allah, bukan kembali pada miliknya Allah. Jadi, maka kalau orang Jawa ada orang meninggal dunia, ada yang ngendika piyambakipun sampun sowan, piyambakipun sampun wangsul sowan wonten ngarsanipun Gusti Allah. Wangsul niku napa? Kembali, sowan menghadap, ngarsa di depannya, ketemu enggak? Ketemu Allah. Itu konsep yang benar. Ya. Sehingga kita itu orang yang sedang menuju Allah. Nah, ini maksudnya gitu. Para salik, kita sedang meniti jalan menuju Allah, bukan menuju miliknya Allah. Jangan sekedar hanya masuk surga, itu ya pasti. Tapi yang kita tuju adalah ketemu Allah itu. Melihat wajah Allah bentuk sesungguhnya di surga nanti. Itu kenikmatan tiada tara. Nah, tapi sebelum ke sana, kita itu para salikullah, orang yang menuju Allah. Oleh karena itu, yang wajib bagi para salik, yaitu peniti jalan menuju Allah, ialah tetap diam di tempat yang telah ditetapkan dan diridhoi oleh Allah untuknya, sampai Allah sendiri yang mengeluarkannya dari tempat itu. Hendaknya ia tidak keluar sendiri dari sana atas kehendak sendiri atau karena bisikan setan, sehingga akan tersebur ke lautan keterasingan dan jauh dari Allah. Contoh Rasul tadi. Rasul awalnya bisnismen, kasar. Ketika Allah pilih jadi Rasul, diberi wahyu kenabian, akhirnya tugas dakwah dilakukan, maka seakan pindah dari kasar menjadi tajir. Ya begitu. Ya, sehingga enak, indah kalau di dasar itu. Nah, sama kalau orang bekerja kemudian ada panggilan aktivitas yang lain, hasil istiqorohnya kok mantep pindah, akhirnya pensiun dini, kemudian nekuni bidang yang Allah tunjukkan itu luar biasa. Ya, insya Allah itu kan mulia. Jangan gigi mongso, apa nih? Ya, tergesa-gesa karepe dhewe. Kira-kira. Baik, kasar bahwa manusia masih harus bergerak dalam bidang usaha untuk memenuhi kebutuhan dunianya. Dan setelah berhasil usahanya pun mereka tidak segan-segan untuk membantu kebutuhan masyarakat banyak. Lakukan aja, bisnismen lakukan, tapi tetap Islam. Tajrid bahwa manusia hanya semata-mata mengabdi pada Allah tanpa memperhatikan kepentingan dunia, seakan karena mereka sudah merasa cukup puas dengan bekal kehidupan dunia yang telah dimiliki. Loh, kalau Rasul kemudian ditajrid, terus hidupnya dari mana? Rasul itu kaya atau miskin? Kaya. Akhir hidupnya di dalam haji wada, Rasul masih sempat menyembelih 67 unta. Riwayat sebelum. Berarti kaya kan? Kaya. Terus dari mana kekayaannya? Mungkin digaduhke kalau bahasa kita. Terus digaduhke. Kalau lahan diparoke, kebun kurma diparoke wong liya sing ngurusi, nanti panennya dibagi dan seterusnya. Nah, maka bagus kalau kita juga punya strategi tahapan dalam bisnis bahwa awalnya pegawai bekerja itu tergantung majikan, kalau nggak dipakai nggak dapat kerja. Naiklah menjadi orang yang profesional, kayak konsultan, guru, dokter, arsitek gitu. Dia nggak ditukar orang lain, tapi tergantung kemampuan diri, sehingga mengandalkan kemampuan diri. Tapi kalau sakit juga nggak bisa kerja. Bagus naik ke entrepreneur, apa itu? Pengusaha. Walau sakit, usahanya dijalankan pegawainya masih dapat keuntungan. Betul? Nah, yang keempat, investor. Apa itu? Ya, investasi. Sehingga sakit apa enggak, dia tetap aja investasinya jalan. Asal tidak masuk investasi bodong.
Betul gitu. Oke, terus ya. Nah, maka tadi saya sudah matur, lakukan hidup itu lillah, ma'allah dan ilallah. Oke, sebelum tutup, Rasulullah bersabda dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah telah bersabda, sesungguhnya beruntunglah orang yang masuk Islam dan diberi rezeki yang cukup serta merasa cukup dengan yang telah diberikan Allah kepadanya. Penekanannya adalah merasa cukup yang penting. Ya sudah, kita cukupkan, maka suci kebahagiaan yang lain hiduplah dalam kesederhanaan. Ngomongnya itu ya sudah, ini dinikmati. Karena kalau mikirkan yang lain malah gelisah, betul? Enggak punya, maka merasalah cukup diri. Nanti ada ayat-ayatnya, saya singkat saja. Ya, ayat pertama, kulkul ya'malu ala syakirati rabbukum a'lamu biman wa'ada sabila. Katakanlah tiap-tiap orang berbuat keadaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih baik jalannya. Kasab penting, tajrid penting, tapi yang paling penting adalah orang yang terbaik pada kondisi yang dia lakukan. Terakhir, lakukan kerjasama. Makanan mu'minun yang firuka fa. Tidak sepatutnya bagi mukminin pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan agama, ya tafakuh fikih, agar ya mengetahui tentang agama dan untuk memberi peringatan pada kaumnya apabila mereka telah kembali padanya supaya mereka itu dapat menjaga diri. Maka harus ada kerjasama antara ulama dan umara. Maka bagus kalau presiden itu didampingi para ulama sehingga tidak ngawur, tidak salah jalan. Nah, tapi juga ulamanya jangan mau dikendalikan oleh presiden dan umara sehingga yang haram dihalalkan. Boleh. Ya, harus kembali pada pemahaman agama yang diyakini. Berkata yang misalkan dari wonten pangandikan sekedar sak dari wonten doa, kok oleh wonten pangandikan panjenengan tambahan doa pertanyaan atau apa? Ada yang bertanya? Betul. Menawi boten kita tutup kami doa. Saya itu kosong. Oke, Allah ingin dikatakan berdoalah pada Allah dan Tuhanmu berfirman, berdoalah padaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyebutku Allah akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Bahwa doa itu keinginan, doa itu harapan, tapi doa itu juga senjata, kata Rasul. Senjata umat Islam doa. Kalau kita tidak bisa membantu senjata fisik kepada saudara kita di Palestina, maka kirimkan doa agar Allah memenangkan Palestina. Doa itu juga ruh. Hidup tanpa ruh mati. Doa itu juga sumsum kehidupan. Tulang tanpa sumsum keropos. Tapi doa juga komitmen. Setiap komitmen membutuhkan konsekuensi. Contoh, kalau kita berdoa, ya Allah beri aku rezeki. Konsekuensinya bekerja. Ya Allah sehatkan aku. Konsekuensinya berobat kalau sakit. Ya. Nah, bisa juga olahraga dan seterusnya. Ya Allah izinkan umrohku makbul. Konsekuensinya
harus sesuai syarat dan rukunnya umroh dilakukan. Betul? Baik, sekalian, Bapak sekalian, mari kita mohon pada Allah untuk saudara kita, untuk Profesor Hajah Dr. Sunati dan Pak Imron serta Pak Gunarto yang akan diadakan umroh. Allah itu fitrah, sesuatu yang kembali pada Allah fitrah. Untuk mengawali doa ini, mari kita awali dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir muslimin wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami semua hamba. Engkau yang melahirkan kami di muka bumi ini. Engkau yang membimbing kami. Engkau yang berikan kesempatan kami untuk hidup di muka bumi ini, ya Allah. Rob, saat ini ada saudara kami, Ibu Profesor Hajah Dr. Sunati, yang sedang Engkau beri anugerah sakit. Engkau yang mengizinkan sakit itu. Engkau pula yang akan menyembuhkan, ya Allah. Sabarkan Ibu Sunati ini. Berikan jalan kesembuhannya, ya Allah. Sembuh, cabut semua rasa sakit dan tidak meninggalkan rasa sakit lagi. Ya Allah, jadikan sakitnya sebagai penggugur dosa padamu. Jadikan sakitnya beliau, ya Allah, agar semakin taat dekat kepadamu. Jadikan sakitnya beliau, ya Allah, sebagai amal soleh di hadapanmu. Maka sabarkan beliau dan sembuhkan pada akhirnya. Kalau di antara kami pula ada yang akan memenuhi panggilan umroh, Pak Imron dan Pak Gunarto, bimbinglah agar bisa melaksanakan syarat rukunnya Allah. Sejak berangkat dari rumah menuju Baitullah dan pulang nanti, ya Allah, Engkau lindungi beliau. Engkau pimpin ke jalan yang benar. Jauhkan dari godaan setan yang tidak sanggup dihadapinya. Selesaikan semua urusannya, ya Allah. Allahumma ini as'aluka hajab umratan makbulan wa sa'yan makbulan wa tijaratan tabur. Jadikan umrohnya sebagai petanda ketaatan padamu. Jadikan umroh beliau semakin bermanfaat hidupnya. Jadikan umrohnya bisa menambah ketakwaan padamu. Sehingga sepulangnya nanti, ya Allah, hidupnya bisa lebih bermanfaat, memberkahi kami semua, dan Kau berikan keberkahan kami semua. Rob, ampuni kami. Kalau kami dalam membina keluarga kami ada salah dalam mendidiknya, itulah kemampuan kami. Beri kesempatan kami, ya Allah, untuk semakin membawa keluarga kami ke jalan ridho. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwana sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbana shighra. Allahumma ini as'aluka husnul khatimah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla maut ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ngapuntenipun bila bisa berhak fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Seperti Dr. Memberikan tausiahnya. Ada baiknya sudah lalu menunggu bakso atau apa